Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masya Allah. Tapi adakah yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Ada yang senang? Ada yang ngantuk? Oke, biar nggak ngantuk, biar nggak sedih, itu ada. Kita bernyanyi sambil bermain, nggak bermain sih. Kita bernyanyi. Boleh berdiri? Oke. Ikuti gerakan ibu ya. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan di pinggang. Putar, 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 putar. Ayo tertawa. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih. Gimana? Sudah agak seneng ya? Sudah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, adakah yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah, berarti semua sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran kali ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Masih ingat? Mad tamkin dan mad tarkib. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Quran hadis yang judulnya Meraih Kehidupan Akhirat dengan Menjauhi Gaya Hidup Materialistik, Hedonis, dan Konsumtif. Apakah anak-anak di sini pernah mendengar kata materialistik? Pernah? Pernah mendengar kata hedonis? Konsumtif? Berarti sudah tahu ya apa definisinya? Sepertinya tahu. Tapi kita cari tahu apa definisi secara pastinya. Nah, definisi dari materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Jadi materialistik yang dipikirkan itu uang, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Itu juga hampir mirip dengan hedon atau hedonisme. Hedonisme adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Jadi dia tidak memedulikan apapun selain kesenangan dirinya. Yang penting dirinya senang. Dia tidak memperdulikan sekitarnya. Dia tidak memperdulikan apa akibatnya yang dia lakukan dan sebagainya. Nah, hedonisme ini biasanya dilakukan dengan cara konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa berencana. Di sini apakah semuanya pernah merasakan kalau kalian itu boros? Semua di sini hemat ya? Iya. Anak-anak di sini ibu yakin semuanya pada hemat. Nah, tentang menjauhi sikap konsumtif tadi, hedonisme tadi itu terdapat pada salah satunya terdapat pada Quran surat Al-A'la ayat berapa? 14 sampai 19. Sekarang kita membaca, tapi terlebih dahulu ibu membaca, lalu ditirukan ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Selanjutnya bersama-sama kita baca Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Boleh kita tolong dibacakan artinya Mbak Nurul? Ya Bu, artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya. Lalu dia sholat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya, jadi dalam Quran surat Al-A'la itu menjelaskan kalau kita beriman itu kita akan menyucikan diri kita dengan mengingat nama Tuhan kita, selalu berzikir dan sholat. Tapi kalau orang kafir itu memilih kehidupan dunia. Jadi kalau kita lebih condong ke dunia, kalau kita lebih mementingkan dunia, berarti kita sudah tidak jauh dari sifat orang kafir tadi. Begitu ya, bisa diterima? Bisa. Sekarang kita belajar tentang mufradat dari Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 14 sampai 19. Ibu baca Arabnya, anak-anak baca artinya ya. Ya Bu, ya Bu. 1, 2, 3. Qad aflaha Sungguh beruntung man tazakka orang yang menyucikan diri wa dzakara isma rabbih dan mengingat nama Tuhannya, bal tu'thiruna memilih kehidupan dunia wa abqa dan lebih kekal, lafis suhufi. terdapat dalam kitab-kitab. Oke, jadi itu mufradatnya. Minggu depan kalian harus bisa menghafalkan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19 dan juga memahami mufradatnya, menghafalkan arti katanya. Selanjutnya ada cara-cara nih teman-teman buat yang hidupnya itu cenderung ke hedonisme, terus materialistik dan konsumtif. Dan kita harus memulai diri kita dengan cara yang pertama bisa dibacakan Mbak Aziza. Memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kita harus yakin, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Allah supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Yang kedua, Mbak Nika, Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. jadi kita harus bersyukur apa yang diberikan Allah. Kita semua telah diberi nikmat yang besar oleh Allah. Kita tidak boleh iri dengan nikmat orang lain karena di dalam diri kita juga terdapat nikmat. Gitu. Kalau kita iri kepada nikmat orang lain punya ini, kita harus ikut juga punya itu. Itu namanya terlalu mementingkan kehidupan dunia. Selanjutnya, Mbak Laras, Kebutuhan sadar dan lama tidak berlebihan. ya, memenuhi kebutuhan sana dan bahkan tidak berlebihan. Kita hanya cukup apa yang kita butuhkan saja. Jangan kalau ini nggak butuh, hanya sekedar pengen, padahal kita sudah punya banyak, itu nggak usah dibeli. Lebih baik kita sedekahkan, kita
untuk berbuat amal jariah dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, tidak memiliki sifat sombong. Nah, selanjutnya, sudah selesai. Ibu apakah ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ya. Boleh. Tapi nggak jadi. Jadi ibu akan membentuk dua kelompok. Kalian akan membuat pertanyaan untuk teman kalian. Itu ya. Jadi teman kalian juga membuat pertanyaan untuk kelompok kalian. Ya. Terus dijawab. Terus nanti dipresentasikan maju satu-satu. Ini kelompok satu, yang belakang kelompok dua. Ayo silakan membuat soal tentang materi tadi. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Silakan kelompok dua untuk menjawab pertanyaan kelompok satu dan kelompok satu menjawab kelompok dua. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah? Ya, boleh. Sekarang kelompok dua dulu maju. Kelompok dua yang belakang. Satu-satu aja. Baca, silakan. Hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, yaitu yang pertama mendapat ridho Allah, yang kedua hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur, terus yang terakhir dekat dengan pertolongan Allah. Ya, terima kasih kelompok dua. Yang dijawab oleh kelompok dua ini hikmah dari menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif itu mendapat ridha Allah tentunya. Dan yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti hidup kita tenang. Silakan dibalas. Selanjutnya, dekat dengan pertolongan Allah. Kalau Allah itu pasti cinta dengan orang-orang yang mampu menjaga dirinya, mampu menahan dirinya. Silakan ke kelompok satu maju. Ini akibat dari kamu materialistik, hedonis, dan konsumtif. Kita ada tiga. Yang pertama, banyak orang rela menjadi pencuri kalau dia sudah menipu. Kemudian, menunjukkan sifat sombong dan kebalikan. Kemudian yang terakhir, hati menjadi tidak tenang. Terima kasih. Jadi tadi itu apa yang telah disampaikan oleh kelompok satu itu benar, bahwasanya akibat perilaku tadi itu ada banyak sekali. Jadi kita harus meninggalkan perilaku tadi seperti karena akibatnya itu seperti banyak orang yang rela menjadi pencuri, koruptor, dan sebagainya. Selanjutnya menumbuhkan sifat sombong dan kufur nikmat, dan hati juga tidak tenang. Itu adalah akibat perilaku materialistik, hedonis, dan konsumtif. Untuk tugas selanjutnya dibuat PR saja. Silakan kerjakan buku paket halaman 40 sampai 41 ya anak-anak. Ya, Bu. Karena waktu sudah siang, Ibu rasa cukup. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah, dilanjut dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.